Lebih dari 60% pembersih injektor bahan bakar bukan hanya penipuan, mereka adalah pembunuh mesin yang diam-diam. Saya telah mencoba sendiri botol-botol ini, menuangkannya ke dalam rel bahan bakar, menganalisisnya di dalam injektor asli, melihatnya bekerja atau merusak di dalam tangki uji. Salah satunya menghidupkan kembali injektor yang tersumbat total dalam waktu kurang dari 1 jam dan berhasil mengurangi konsumsi bahan bakar saya sebesar 12%. Namun, pembersih yang salah merusak sensor oksigen dan akhirnya menghancurkan konverter katalitik seharga $2.500. Hari ini saya akan memaparkan 12 pembersih yang secara harfiah merusak mobil dan mengungkapkan 6 pembersih yang benar-benar berfungsi menurut sains, bukan menurut pemasaran. Ini adalah informasi yang lebih suka tidak pernah Anda ketahui oleh banyak bengkel. Karena mobil yang bertahan lebih lama berarti lebih sedikit perbaikan dan lebih sedikit uang bagi mereka. Bersiaplah karena apa yang akan Anda temukan dapat menghemat ribuan dolar untuk perbaikan yang tidak perlu. Pembersih nomor 12, formula generik seharga $3 yang Anda temukan di rak bawah. Melihat botol pembersih injektor di rak seharga $3, berjalanlah langsung menuju pintu keluar tanpa menyentuhnya. Botol-botol dari wadah penawaran ini penuh dengan pelarut ekonomis, biasanya kerosin, alkohol berkualitas buruk, atau kombinasi keduanya. Mereka dipasarkan sebagai obat ajaib dengan janji-janji muluk yang dicetak dalam huruf besar, mengembalikan tenaga yang hilang, meningkatkan ekonomi bahan bakar sebesar 25%, membersihkan injektor dalam 1 tangki saja. Kedengarannya menggoda ketika Anda mencoba menghemat uang, tetapi inilah kenyataan pahit yang tidak diberitahukan siapapun kepada Anda di toko. Tidak ada satupun dari janji-janji itu yang nyata. Dalam kondisi terbaik, pembersih murah ini dapat mengangkat kotoran permukaan yang ringan, tetapi tanpa PA, yaitu polietheramina, satu-satunya bahan kimia yang terbukti secara ilmiah melarutkan endapan karbon keras. Mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap penumpukan yang serius. Dan ketika mereka bekerja sedikit, bahayanya bahkan lebih buruk daripada jika mereka tidak melakukan apa-apa. Produk-produk ini seringkali memecah potongan penumpukan alih-alih melarutkannya secara kimiawi. Potongan-potongan itu tidak hilang secara ajaib di udara. Mereka berjalan melalui sistem bahan bakar Anda seperti ranjau darat kecil yang menunggu untuk menyebabkan masalah. Mereka menyumbat filter bahan bakar sehingga memaksa pompa Anda bekerja lebih keras. Mereka tersangkut di dalam injektor yang menyebabkan pola semprotan yang tidak merata. Dan beberapa bahkan sampai ke konverter katalitik di mana mereka menumpuk dan menghalangi aliran pembuangan. Begitulah tepatnya taruhan $3 untuk menghemat uang berubah menjadi tagihan perbaikan sebesar $2.500. Saya telah melihat pengemudi menuangkan botol-botol ini ke dalam tangki mereka mengharapkan solusi cepat dan murah. Hanya untuk kembali beberapa minggu kemudian dengan mobil yang berjalan lebih buruk daripada sebelum menggunakan produk tersebut. Hemat uang Anda dan beli pembersih berkualitas dengan PA bersertifikat alih-alih 5 botol minyak ular murah yang hanya memperburuk masalah. Pembersih nomor 11. Produk serbaguna yang menjanjikan untuk membersihkan segalanya sekaligus. Beberapa botol mengklaim melakukan segalanya secara harfiah. Membersihkan injektor, menghilangkan lumpur dari minyak, menstabilkan bahan bakar, bahkan memperbaiki sistem pembuangan Anda. Kedengarannya seperti mimpi yang menjadi kenyataan, bukan? Inilah kebenaran brutal yang tidak ingin dipahami oleh industri ini. Ketika satu produk menjanjikan untuk menangani segalanya secara mutlak, biasanya produk tersebut tidak menangani apapun dengan sangat baik. Apa yang disebut mukjizat serbaguna ini seringkali terbuat dari pelarut murah tanpa kekuatan deterjen yang nyata. Mereka dapat mengencerkan lumpur untuk sementara, melonggarkan vernis permukaan, atau menyegarkan bahan bakar lama untuk waktu yang singkat. Tetapi mereka tidak mengandung PA, polietheramina yang merupakan satu-satunya bahan yang terbukti secara ilmiah melarutkan endapan karbon. Tanpa bahan kritis tersebut, botol-botol ini tidak lebih dari koktail kimia murah yang dinilai terlalu tinggi dengan pemasaran yang agresif. Bahaya terbesar adalah kebingungan kimiawi yang mereka ciptakan. Aditif serbaguna dapat berinteraksi sangat buruk dengan sistem bahan bakar, segel oli mesin, atau sensor elektronik yang sensitif.
Mereka tidak dirancang untuk fokus pada masalah spesifik. Mereka dirancang untuk terlihat seperti melakukan segalanya sambil menyebarkan masalah ke seluruh kendaraan Anda. Saya telah melihat pengemudi menuangkan jenis produk ini ke dalam tangki mereka, dan berakhir dengan putaran stasioner yang kasar, injektor yang tersumbat, atau lampu periksa mesin yang berkedip hanya beberapa minggu kemudian. Perbaikan murah itu dengan cepat berubah menjadi tagihan perbaikan yang mahal. Jangan terjebak dalam perangkap botol penyembuh segalanya. Mobil dibangun dengan sistem yang presisi dan halus. Produk yang mengklaim dapat memperbaiki segalanya biasanya berisiko merusak sesuatu dalam prosesnya. Pembersih nomor 10. Pembersih berbasis kerosin yang menyamar sebagai teknologi. Buka pembersih, injektor murah, dan perhatikan bahwa baunya persis seperti kerosin. Itu karena biasanya memang kerosin. Banyak botol anggaran rendah bergantung pada kerosin sebagai bahan utamanya. Di permukaan, ini tampak masuk akal dari perspektif pemasaran. Kerosin bercampur dengan bensin tanpa masalah. Sangat murah untuk diproduksi, dan merupakan pelarut yang sangat lembut. Tetapi begitu Anda menuangkannya ke dalam tangki, risikonya jauh lebih besar daripada manfaat kecil apapun. Kerosin hampir tidak melakukan apapun terhadap endapan karbon keras yang benar-benar menyebabkan masalah performa Anda. Secara kimiawi terlalu lemah, bahkan ketika perusahaan mencampurnya dengan deterjen lain untuk membuatnya tampak lebih efektif, efeknya sangat encer. Begitu dicampur dalam tangki penuh bensin, kerosin menjadi kira-kira seefektif menuangkan air panas di atas noda beton. Ia tidak memiliki kekuatan kimia yang diperlukan. Masalah terbesarnya adalah apa yang dilakukannya terhadap kualitas bahan bakar Anda. Kerosin menurunkan oktan bensin. Oktan rendah berarti ketukan mesin, yaitu logam yang memukul logam di dalam silinder Anda ribuan kali per menit. Biarkan hal itu tanpa diperiksa dan Anda akan menghadapi tagihan perbaikan yang dapat meningkat hingga $10.000 atau lebih untuk mesin yang hancur total dengan cara ini. Saya sendiri pernah melihat tagihan yang melebihi jumlah tersebut. Selain itu, kerosin mengencerkan bahan bakar yang menyebabkan pembakaran tidak sempurna. Hasilnya adalah lebih banyak penumpukan karbon alih-alih berkurang, busi kotor yang gagal berfungsi sebelum waktunya, dan awal mesin saat dingin yang lebih sulit. Ini benar-benar resep untuk rasa frustrasi. Hindari apapun yang mencantumkan kerosin atau distilat minyak bumi sebagai pembersih utama. Cari PA yang tercantum jelas pada label. Itulah yang benar-benar dibutuhkan mesin Anda. Pembersih nomor 9. Koktail pelarut agresif yang syarat dengan aseton dan silena. Beberapa pembersih injektor secara terbuka menyombongkan diri tentang kekuatan ekstra mereka. Apa yang sebenarnya dimaksudkan dalam praktiknya adalah bahwa mereka syarat dengan pelarut yang sangat agresif, seperti silena, aseton, dan campuran berat alkohol industri. Di atas kertas, itu terdengar kuat dan efektif. Dalam realitas praktis, itu berbahaya bagi sistem bahan bakar Anda. Bahan kimia ini mengikis lemak dan vernis begitu agresif sehingga tidak hanya membersihkan, mereka benar-benar merobek karbon dalam potongan besar. Inilah masalah mendasarnya. Potongan karbon tidak larut secara ajaib menjadi cairan. Mereka mengalir ke hilir melalui sistem bahan bakar Anda, menyumbat injektor yang tadinya berfungsi baik, mengotori busi yang masih baru, dan bahkan merusak sensor oksigen yang sensitif. Yang terburuk dari semuanya, banyak dari sampah itu berakhir langsung di konverter katalitik. Begitu katalis tersumbat oleh serpihan padat, Anda tidak bisa memperbaikinya dengan bahan kimia apapun. Anda harus menggantinya sepenuhnya. Itu adalah tagihan yang dengan mudah melebihi $2.000 untuk sesuatu yang disebabkan oleh botol seharga $10. Campuran pelarut yang kuat juga menciptakan masalah serius lainnya. Aseton dan silena secara harfiah dapat memakan bagian karet dan plastik dalam sistem bahan bakar Anda. Selang menjadi kering dan retak. Cincin O kehilangan elastisitasnya dan mulai bocor. Segel memburuk yang menyebabkan kebocoran bahan bakar. Tambahkan pembakaran yang tidak stabil karena campuran yang terganggu, dan lampu periksa mesin Anda menjadi penumpang tetap di dashboard Anda. Jangan percaya pada botol yang menjual dirinya sebagai pembersih mendalam yang ajaib. Jika tidak mencantumkan PEA sebagai bahan aktif utama,
tinggalkan di rak tempat asalnya. Pembersihan injektor yang sebenarnya membutuhkan deterjen yang melarutkan karbon secara kimiawi, bukan pelarut yang merobeknya dan membiarkan kekacauan itu untuk Anda bayar nanti. Pembersih nomor 8, formula berat pada alkohol isopropil yang mengeringkan segalanya. Beberapa pembersih injektor menyombongkan tentang kandungan alkoholnya yang tinggi, biasanya alkohol isopropil atau IPA. Mereka dijual sebagai perbaikan cepat dengan janji-janji menarik. Keringkan tangki Anda, bersihkan injektor Anda, selamatkan mesin Anda. Kedengarannya murah dan mudah, terutama saat Anda mencoba menyelesaikan masalah dengan cepat. Tetapi pembersih yang berat alkohol adalah jalan pintas yang seringkali merugikan pengemudi. Inilah mengapa Anda harus menghindarinya. Alkohol dapat menyerap air, yang mana itu baik dalam dosis yang sangat kecil dan terkendali. Tetapi dalam jumlah yang lebih besar, ia mengikis jauh lebih banyak daripada sekadar kelembapan. Ia mengeringkan sepenuhnya segel karet, meretakkan cincin O, dan melemahkan bagian-bagian plastik di dalam sistem bahan bakar Anda. Begitu segel-segel itu gagal, Anda akan menghadapi kebocoran bahan bakar, tekanan sistem yang buruk, dan bahkan kegagalan total pompa bahan bakar. Lalu ada masalah karbon yang tidak bisa diselesaikan oleh produk-produk ini. Alkohol sama sekali tidak cukup kuat secara kimiawi untuk melarutkan endapan berat seperti yang dilakukan PEA. Sebaliknya, ia melepaskan potongan-potongan kotoran. Potongan-potongan itu menyumbat injektor yang tadinya berfungsi, mengotori busi yang relatif baru, dan menyalakan lampu periksa mesin. Tambahkan campuran bahan bakar yang miskin ke dalam daftar masalah karena alkohol menambahkan oksigen ekstra ke dalam persamaan. Dan sekarang Anda memiliki pembakaran panas, ketukan mesin, dan kerusakan piston yang menunggu untuk terjadi. Ya, IPA dapat membantu jika Anda mencoba membuang air dari tangki dalam keadaan darurat di jalan. Tetapi sebagai pembersih injektor untuk penggunaan rutin, ini adalah taruhan yang tidak sepadan. Keuntungan jangka pendek tidak membenarkan perbaikan jangka panjang. Pembersih nomor 7, pembersih berat etanol yang menggandakan masalah yang ada. Etanol sudah menyusup ke sebagian besar bahan bakar yang Anda pompa di hampir semua pom bensin. Jadi, menuangkan pembersih yang dibuat dengan lebih banyak etanol secara harfiah adalah mengundang masalah serius pada sistem bahan bakar Anda. Di atas kertas, ini tampak cerdas dari perspektif pemasaran. Etanol adalah pelarut kuat yang dapat mengikis vernis, getah, dan lumpur. Tetapi di bawah kap mobil Anda, efek sampingnya menumpuk dengan sangat cepat. Masalah pertama adalah air. Etanol bersifat higroskopis, yang berarti secara ilmiah ia menarik kelembapan langsung dari udara, seperti spons yang putus asa. Kelembapan ekstra itu menyebabkan korosi serius pada tangki bahan bakar, saluran bahan bakar, dan injektor. Perbaikan dapat meningkat dari beberapa ratus dolar untuk saluran bahan bakar, hingga beberapa ribu dolar untuk rel bahan bakar yang hancur total. Kemudian muncul masalah campuran. Etanol mengandung oksigen yang menipu mesin sehingga berjalan dengan campuran miskin. Pembakaran miskin menyebabkan panas tinggi, ketukan mesin yang parah, dan dalam kasus yang buruk, piston yang benar-benar meleleh. Itu bukan berlebihan untuk efek dramatis. Saya sendiri telah melihat mesin yang hancur total dengan lubang yang terbakar bersih menembus piston. Kendaraan yang lebih tua menerima pukulan terbesar. Apapun yang dibuat sebelum tahun 2000 tidak dirancang untuk menangani paparan etanol yang tinggi. Segel karet menjadi kering dan retak. Selang memburuk dengan cepat. Injektor terkorosi lebih cepat daripada yang bisa Anda ganti. Tetaplah pada pembersih yang benar-benar menggunakan PA sebagai bahan aktifnya. Jika mobil Anda sudah berjalan dengan bahan bakar campuran etanol, hal terakhir yang dibutuhkannya adalah lebih banyak etanol yang dipaksakan masuk ke dalam tangki. Disinilah segalanya menjadi lebih menarik. Anda telah melihat 6 pembersih pertama yang dijamin akan menyebabkan masalah. Produk generik murah yang tidak melakukan apa-apa selain membuang-buang uang Anda. Serbaguna yang menjanjikan segalanya tetapi tidak memberikan apapun. Kerosin yang menyamar menurunkan oktan Anda. Pelarut agresif yang merobek karbon menjadi potongan-potongan, alkohol yang mengeringkan semua segel Anda, dan etanol yang menambah masalah yang sudah Anda miliki.
Tetapi 6 berikutnya sama berbahayanya, dan beberapa bahkan lebih buruk karena berasal dari merek yang Anda kenal dan percayai. Rasa aman palsu itu membuat mereka bahkan lebih berbahaya. Ini adalah produk yang dibeli orang-orang dengan berpikir bahwa mereka melakukan hal yang benar, tanpa menyadari bahwa mereka sedang mengatur mesin mereka untuk kegagalan yang mahal. Dan setelah memaparkan 6 bencana terakhir ini, kita akhirnya akan mengungkapkan 6 pembersih yang benar-benar berfungsi, didukung oleh sains nyata, kimia yang terbukti, dan hasil yang dapat Anda ukur. Tetapi pertama-tama, Anda perlu tahu persis apa lagi yang harus dihindari. Pembersih nomor 6, Marvel Mystery Oil yang digunakan secara salah sebagai pembersih injektor. Menuangkan Marvel Mystery Oil ke dalam tangki bensin Anda untuk membersihkan injektor adalah seperti menyewa petugas kebersihan yang menolak untuk menyentuh kotoran. Kedengarannya keras, tetapi itu adalah kebenaran mutlak. MMO telah ada selama hampir 1 abad penuh. Dan meskipun namanya membawa beban sejarah dan pengakuan, formulanya sama sekali tidak membawa kekuatan pembersihan yang nyata. Ia adalah pelumas, murni dan sederhana. Dan menggunakannya sebagai pembersih adalah kesalahan yang membiarkan karbon menertawakan Anda sementara ekonomi bahan bakar Anda terus turun. Inilah yang sebenarnya dilakukan MMO dengan baik. Ia melumasi pompa bahan bakar, silinder bagian atas, bahkan injektor tetap licin yang dapat memperlambat endapan di masa depan. Itu adalah pencegahan, bukan pembersihan aktif. Begitu karbon telah terpanggang di dalam injektor Anda selama ribuan kilometer, MMO tidak akan menyentuhnya sama sekali. Putaran stasioner Anda tetap kasar. MPG Anda terus merosot ke bawah. Dan uang Anda langsung terbuang tanpa hasil yang terukur. Saya akan memberikan kredit pada tempatnya. Jika Anda memiliki mesin yang cukup baru dan menginginkan sedikit perlindungan ekstra, sedikit percikan MMO selama penggantian oli bukan ide terburuk di dunia. Tetapi jika Anda berharap untuk memulihkan performa yang hilang, Anda memainkan permainan yang salah dengan alat yang salah. Yang sebenarnya Anda butuhkan adalah pembersih dengan polietheramina atau PA, satu-satunya deterjen yang terbukti secara ilmiah untuk melarutkan endapan keras. Simpan MMO untuk pekerjaan pelumasan ringan, bukan untuk pembersihan sistem bahan bakar. Jika tujuan Anda adalah benar-benar memulihkan tenaga yang hilang, berhentilah membuang-buang waktu dengan minyak misteri dan dapatkan sesuatu yang dirancang khusus untuk pertarungan kimiawi. Nama misteri bukanlah suatu kebetulan. Masalah sebenarnya adalah kecenderungan untuk memasukkan minyak ke dalam sistem yang dirancang khusus untuk memproses deterjen yang mudah menguap. Marvel Mystery Oil adalah produk nostalgia, peninggalan dari era mesin karburator di mana toleransi mekanis sangat lebar, sehingga presisi bukan merupakan faktor penentu. Namun, pada injektor modern, di mana lubang semprotan lebih tipis dari rambut manusia, kekentalan minyak ini menjadi hambatan operasional yang tidak teratasi. Saat menuangkan jenis minyak ini ke dalam tangki, kepadatan bahan bakar berubah secara drastis. Unit kontrol mesin (ECU) diprogram untuk menghitung injeksi berdasarkan viskositas spesifik bensin. Ketika minyak kental ditambahkan, atomisasi menjadi tidak sempurna. Alih-alih kabut halus yang terbakar seketika, yang dihasilkan adalah tetesan berat yang akhirnya menjadi karbon di ujung injektor. Meskipun produk ini dapat berguna untuk membebaskan katup yang lengket pada mesin dari pertengahan abad ke-20, pada sistem injeksi langsung bertekanan tinggi, ia hanya berkontribusi pada pembentukan lumpur dan endapan. Karbon yang terpanggang adalah struktur kristal yang sangat keras yang membutuhkan reaksi kimia pelarutan, bukan pelumasan permukaan. Penggunaan minyak ini biasanya menyebabkan sensor oksigen melaporkan campuran kaya, karena bahan bakar tidak terbakar dengan efisiensi yang diperlukan. Produk ini harus dicadangkan untuk fungsi aslinya, melumasi alat pneumatik atau sebagai aditif untuk bak oli pada mesin tua yang membutuhkan penguatan pada penyegelan cincin. Untuk ujung injektor yang presisi, yang dibutuhkan adalah kimia tempur dan deterjensi nyata, bukan minyak sekolah lama. Pembersih nomor 5. Seafoam Motor Treatment yang digunakan pada injektor modern.
Buka satu kaleng siap foam dan Anda akan mencium bau kepercayaan diri dalam botol. Para mekanik telah mempercayainya selama beberapa dekade. Para pengemudi bersumpah demi produk ini. Dan mereknya telah ada sejak tahun 40-an. Kedengarannya tahan peluru, bukan? Inilah masalah yang tidak diberitahukan siapapun kepada Anda di toko. Ia tidak benar-benar membersihkan injektor bahan bakar modern dengan cara yang Anda pikirkan atau dengan cara yang disarankan oleh pemasaran. Masalahnya secara kimiawi sederhana. Seafoam tidak mengandung PEE, satu-satunya deterjen yang terbukti secara ilmiah untuk memecah endapan karbon. Sebaliknya, ia mengandalkan nafta dan alkohol isopropil. Itu adalah bahan kimia yang cukup baik untuk mengubah penumpukan permukaan yang ringan, tetapi mereka tidak melarutkan karbon terpanggang yang mencekik injektor Anda. Dalam kondisi terbaik, mereka melonggarkan serpihan, yang kemudian mengapung menunggu untuk menyebabkan masalah baru di tempat lain. Itu bukan pembersihan nyata, itu adalah memindahkan kekacauan. Tentu, pada mesin 2 tak, seafoam dapat sangat membantu. Tetapi pada mobil dan truk 4 tak saat ini, hasilnya mengecewakan. Dan meskipun mungkin tidak akan menghancurkan mesin Anda sepenuhnya, ia dapat menciptakan sakit kepala yang serius. Filter tersumbat dengan serpihan yang terlepas. Busi kotor karena endapan yang mengapung. Bahkan lampu periksa mesin yang tiba-tiba menyala karena sensor yang bingung. Simpan seafoam untuk peralatan taman atau stabilisasi bahan bakar ringan. Jika mobil Anda berjalan kasar dengan injektor kotor, cari pembersih dengan PEA yang jelas ada pada label. Itulah yang benar-benar bekerja secara kimiawi. Seafoam dikenal karena dampak visualnya, terutama karena awan asap putih padat yang dihasilkannya selama aplikasinya. Namun, sangat penting untuk tidak bingung antara pertunjukan kembang api dengan efektivitas pembersihan. Asap itu tidak mewakili pengeluaran karbon dari mesin. Itu hanyalah pembakaran nafta yang ada dalam formula produk. Masalah kimia utama terletak pada kenyataan bahwa nafta dan alkohol isopropil memiliki titik penguapan yang sangat rendah. Saat mencapai ruang bakar yang terkena suhu ekstrem, komponen-komponen ini menguap sebelum berinteraksi dengan endapan yang mengeras. Selain itu, alkohol adalah zat higroskopis, yang berarti ia menarik dan menahan kelembapan. Dalam sistem bahan bakar kontemporer yang menggunakan plastik dan karet sintetis rekayasa tinggi, kelebihan alkohol dapat mengeringkan segel internal injektor, yang berujung pada kebocoran mikroskopis yang mengganggu tekanan rel bahan bakar. Menggunakan perawatan ini pada injektor yang tersumbat setara dengan mencoba menghilangkan cat kering dengan air hangat. Kotoran permukaan dapat dihilangkan, tetapi sumbatan utama akan tetap utuh. Terdapat juga risiko memobilisasi residu padat. Dengan tidak melarutkan karbon secara kimiawi, produk ini dapat melepaskan fragmen yang akhirnya menyumbat katalis atau filter mikrointernal injektor. Penggunaan idealnya terbatas pada stabilisasi bahan bakar pada mesin taman atau mesin yang tetap tidak aktif untuk jangka waktu lama. Untuk kendaraan injeksi elektronik, sangat penting untuk menggunakan deterjen kelas berat seperti polieteramina, PEA, yang tahan terhadap suhu tinggi dan mengubah karbon menjadi gas untuk pengeluaran yang bersih dari sistem. Pembersih nomor 4. Pembersih dengan aditif silikon yang tidak kompatibel dengan sensor. Beberapa produk menambahkan silikon sebagai pelumas injektor yang seharusnya. Secara teori, kedengarannya seperti ide yang bagus. Silikon bersifat licin, mengurangi gesekan, seharusnya membantu agar semuanya berjalan lancar. Tetapi inilah masalah kritis yang tidak diberitahukan oleh produsen kepada Anda secara jelas. Silikon tidak kompatibel dengan sensor oksigen modern yang digunakan mobil Anda untuk mengatur campuran bahan bakar. Silikon menumpuk secara bertahap pada sensor-sensor halus tersebut yang menyebabkan pembacaan yang sepenuhnya salah. ECU Anda, komputer mesin, mulai menyesuaikan campuran bahan bakar secara tidak benar berdasarkan data yang terkontaminasi tersebut. Hasilnya adalah performa buruk, konsumsi yang meningkat, dan akhirnya kode kesalahan. Sensor oksigen tidak murah untuk diganti. Harganya antara $100 hingga $300 masing-masing, tergantung pada kendaraan, dan banyak mobil memiliki beberapa sensor. Lebih buruk lagi, kerusakannya tidak terlihat sampai performanya turun drastis. Anda tidak melihat silikon menumpuk,
Tidak ada peringatan dini. Suatu hari mobil Anda berjalan baik, hari berikutnya batuk-batuk dan konsumsi bahan bakar melonjak. Hindari pembersih apapun yang mencantumkan silikon, silikonat, atau senyawa silikon dalam bahan-bahannya. Sistem bahan bakar Anda tidak membutuhkannya, dan sensor Anda pasti tidak bisa menanganinya. Ini adalah salah satu bahaya paling kritis dan paling sedikit dibahas dalam perawatan otomotif. Beberapa produsen memasukkan senyawa silikon dengan premis meningkatkan pelumasan sistem. Meskipun silikon mengurangi gesekan secara teori, perilakunya di dalam ruang bakar sangat buruk. Silikon tidak terkonsumsi sepenuhnya. Ia berubah menjadi silikon dioksida yang pada dasarnya adalah bentuk kaca atau pasir mikroskopis yang berjalan melalui knalpot. Ketika residu ini mencapai sistem pembuangan, ia mengendap di atas elemen keramik sensor oksigen. Komponen ini memerlukan kontak langsung con gas-gas untuk menghasilkan sinyal tegangan yang memungkinkan komputer menyesuaikan campuran udara dan bahan bakar. Lapisan silikon bertindak sebagai isolator yang membutakan sensor, menyebabkan mesin kehilangan hingga 30% efisiensi operasionalnya dalam periode yang sangat singkat. Karena tidak menerima data yang akurat, komputer masuk ke mode perlindungan, menyuntikkan bahan bakar secara berlebihan dan memicu konsumsi yang melonjak. Kerusakan akibat silikon bersifat akumulatif dan, dalam banyak kasus, tidak dapat dipulihkan. Begitu sensor oksigen terkontaminasi, tidak ada metode pembersihan yang efektif dan penggantian adalah satu-satunya solusi teknis. Sangat penting untuk memeriksa label aditif dan menghindari produk apapun yang menyebutkan silikonat atau agen penyegel silikon. Injektor modern tidak memerlukan pelumas eksternal jenis ini. Mereka dirancang untuk beroperasi dengan pelumasan intrinsik bensin. Mengabaikan peringatan ini dapat mengubah perawatan berbiaya rendah menjadi perbaikan teknis senilai ratusan dolar. Pembersih nomor 3, produk dengan naftalena sebagai bahan aktif utama. Naftalena adalah bahan kimia yang sama yang akan Anda temukan di kapur barus untuk ngengat di lemari Anda. Beberapa pembersih lama menggunakannya berdasarkan teori usang bahwa ia meningkatkan oktan. Ide itu meragukan beberapa dekade lalu dan sangat berbahaya pada mesin modern. Naftalena menciptakan endapan lengket pada katup dan ruang bakar. Secara harfiah memperburuk masalah yang seharusnya diselesaikannya. Alih-alih membersihkan, ia menambahkan lapisan kotoran baru. Sensor modern tidak dirancang untuk menangani bahan kimia yang agresif dan ketinggalan zaman tersebut. Hasilnya adalah pembacaan yang tidak menentu, campuran bahan bakar yang salah, dan potensi kerusakan permanen pada katalis dan sensor oksigen. Jika Anda melihat naftalena terdaftar dalam bahan-bahan, terutama di dekat awal daftar, menjauhlah. Ini adalah teknologi kimia masa lalu yang tidak memiliki tempat di mobil modern Anda. Insinyur otomotif berhenti menggunakannya karena alasan yang sangat kuat. Penggunaan naftalena dalam sistem bahan bakar adalah praktik usang yang mengabaikan kemajuan dalam rekayasa material beberapa dekade terakhir. Meskipun di masa lalu diyakini bahwa hidrokarbon aromatik polisiklik ini dapat sedikit meningkatkan oktan, perilakunya pada mesin modern dengan injeksi elektronik sangat buruk. Saat terkena tekanan tinggi dari rel bahan bakar saat ini, naftalena cenderung mengendap, menciptakan endapan lengket yang menempel pada batang katup dan kepala piston. Zat ini tidak memiliki kemampuan deterjen, sebaliknya ia bertindak sebagai pengikat yang memerangkap partikel karbon, menebalkan lapisan kotoran yang seharusnya ia hilangkan. Selain itu, pembakarannya yang tidak sempurna menghasilkan residu berat yang dengan cepat mencemari substrat keramik konverter katalitik, mengurangi masa pakainya secara drastis. Sensor oksigen tidak dikalibrasi untuk memproses produk sampingan kimia dari senyawa ini, yang menyebabkan pembacaan tidak menentu yang membingungkan komputer mesin. Jika label menyebutkan naftalena atau turunan tar, produk tersebut mewakili risiko yang tidak dapat diterima bagi integritas komponen pasca pembakaran dan stabilitas putaran stasioner kendaraan. Pembersih nomor 2. Perawatan dengan metanol sebagai basis kimia utama. Metanol adalah alkohol yang jauh lebih agresif daripada etanol atau alkohol isopropil. Ia sangat korosif untuk komponen aluminium dalam sistem bahan bakar Anda.
Banyak mobil modern menggunakan aluminium secara ekstensif untuk mengurangi berat. Rel bahan bakar aluminium, badan injektor aluminium, konektor saluran aluminium. Metanol menyerang semua itu secara kimiawi. Ia juga menyerang segel, gasket, dan komponen plastik dengan cepat. Bagian-bagian itu menurun kualitasnya, retak, dan mulai bocor. Tiba-tiba Anda memiliki kebocoran bahan bakar yang tidak ada sebelum menggunakan produk tersebut. Metanol juga terbakar secara signifikan, lebih panas daripada bensin biasa. Panas ekstra itu menciptakan risiko kerusakan termal pada katup. Mereka sangat berbahaya pada sistem injeksi langsung modern, di mana bahan bakar menyemprot langsung ke ruang bakar yang panas. Jangan pernah menggunakan pembersih berbasis metanol pada kendaraan dengan bagian aluminium pada sistem bahan bakar. Periksa manual Anda jika Anda tidak yakin. Risikonya tidak sebanding dengan manfaat pembersihan kecil apapun. Metanol adalah pelarut yang sangat agresif, yang reaktivitas kimianya tidak kompatibel dengan arsitektur banyak sistem bahan bakar modern. Berbeda dengan etanol, metanol memiliki afinitas korosif yang parah terhadap aluminium, logam yang digunakan secara ekstensif dalam pembuatan rel bahan bakar, badan akselerasi, dan komponen internal injektor karena ringannya. Interaksi metanol dengan aluminium menyebabkan reaksi oksidasi cepat yang melemahkan dinding saluran, yang dapat menghasilkan mikroperforasi dan kebocoran bahan bakar kritis. Ditambah dengan kemampuan korosifnya, metanol menyerang integritas struktural elastomer, mendegradasi segel, gasket, dan selang karet sintetis hingga menjadi rapuh. Penurunan kualitas prematur ini adalah penyebab utama kegagalan tekanan dalam sistem setelah penggunaan aditif berkualitas rendah. Di ruang bakar, metanol terbakar pada suhu yang secara signifikan lebih tinggi daripada bensin komersial, yang meningkatkan stres termal pada katup buang dan dudukannya, terutama pada mesin dengan injeksi langsung di mana tidak ada pendinginan udara sebelumnya. Risiko kerusakan termal dan kegagalan struktural akibat korosi membuat manfaat pembersihan marginal apapun menjadi tidak berarti dibandingkan dengan kemungkinan perbaikan besar. Pembersih nomor 1. Pembersih dengan konsentrasi ekstrim tanpa regulasi apapun. Ini adalah produk tanpa merek yang Anda temukan di pom bensin diskon atau toko $1. Mereka tidak memiliki sertifikasi yang jelas. Mereka tidak mencantumkan bahan spesifik. Mereka tidak memberikan jumlah atau konsentrasi. Mereka pada dasarnya adalah cairan misterius dalam botol dengan label mencolok. Konsentrasi yang tidak diatur bisa berupa apa saja. Terlalu kuat dan mereka merusak komponen. Sepenuhnya tidak berguna dan Anda membuang-buang uang tanpa manfaat apapun. Tidak ada cara untuk mengetahui apa yang sebenarnya Anda tuangkan ke dalam tangki Anda. Risiko kerusakan parah akibat bahan kimia yang tidak diketahui yang berinteraksi secara tidak terduga dengan sistem Anda adalah nyata. Saya telah melihat kasus kerusakan total sistem bahan bakar yang memerlukan ribuan dolar dalam perbaikan, semuanya terlacak ke botol murah tanpa merek. Aturan sederhananya, jika tidak memiliki label yang jelas dengan PEA yang terdaftar, konsentrasi spesifik, dan sertifikasi yang diakui, menjauhlah sepenuhnya. Tidak sebanding dengan risiko merusak mobil Anda untuk menghemat beberapa dolar. Absennya regulasi pada produk-produk berbiaya rendah atau merek generik mewakili bahaya terbesar bagi pengguna akhir. Cairan-cairan ini yang sering dipasarkan di pom bensin diskon atau toko umum tidak memiliki sertifikasi teknis yang menjamin keamanannya. Dengan tidak mencantumkan konsentrasi spesifik maupun bahan aktif, konsumen menuangkan formula yang tidak terduga ke dalam tangkinya. Konsentrasi pelarut generik yang sangat tinggi dapat melarutkan sedimen di dasar tangki secara tiba-tiba, mengirimkan massa lumpur langsung ke pompa bahan bakar dan filter, meruntuhkan sistem dalam hitungan menit. Di sisi lain, banyak dari formula ini hanyalah pengisi kerosin atau pelarut murah yang tidak menawarkan kemampuan pembersihan nyata, mewakili pemborosan uang dan pengenceran bahan bakar yang tidak perlu. Kurangnya transparansi kimia mencegah kita mengetahui bagaimana komponen-komponen ini akan bereaksi dengan sensor campuran yang canggih dan sistem penguapan emisi atau EVAP. Aturan emas dalam perawatan injektor adalah ketertelusuran.
Jika suatu produk tidak merinci penggunaan polieteramina atau tidak memiliki dukungan dari tes laboratorium yang diakui, risiko merusak komponen presisi tinggi demi menghemat beberapa lembar uang adalah keputusan yang tidak bertanggung jawab secara finansial. Sekarang setelah Anda tahu persis apa yang harus dihindari, saatnya untuk mengungkapkan kepada Anda 6 pembersih yang benar-benar memenuhi janji mereka. Ini didukung oleh sains nyata, bukan oleh pemasaran yang menipu. Semuanya mengandung PA dalam konsentrasi yang efektif. Mereka telah diuji oleh mekanik profesional dan divalidasi oleh ribuan pengguna nyata. Inilah perbedaan antara produk yang benar-benar membersihkan dibandingkan dengan produk yang hanya merusak saat berpura-pura membantu. Yang benar-benar berfungsi nomor 6, Lucas Deep Clean untuk pemeliharaan preventif reguler. Tidak semua pembersih injektor adalah sampah, dan Lucas membuktikan hal itu secara konsisten. Merek ini telah ada selama beberapa dekade, dan formula Deep Clean mereka adalah salah satu dari sedikit yang benar-benar dapat Anda percayai untuk melakukan tugasnya dengan benar. Ini bukan keajaiban dalam botol, tetapi merupakan pilihan yang solid untuk penggunaan preventif secara teratur. Inilah yang membuatnya bekerja secara kimiawi. Lucas Deep Clean memiliki PEA, deterjen yang benar-benar melarutkan karbon pada tingkat molekuler. Selain itu, ia menambahkan pelumas yang melindungi injektor, pompa bahan bakar, dan silinder bagian atas Anda. Itu berarti ia tidak hanya membersihkan, tetapi membantu mengurangi keausan di masa depan, yang dapat memperpanjang usia mesin secara dramatis. Sekarang, apakah ini pembersih terkuat yang tersedia? Tidak. Jika injektor Anda terlihat seperti panggangan barbeque setelah bertahun-tahun diabaikan, ini tidak akan menyelamatkan keadaan secara ajaib. Tetapi bagi pengemudi harian yang ingin menjaga segalanya berjalan lancar, Lucas aman, andal, dan ramah di kantong. Anda bahkan dapat menggunakannya sedikit lebih sering daripada yang tertera di petunjuk tanpa khawatir akan kerusakan. Cobalah hal itu dengan pembersih diskon dan Anda akan berakhir di atas truk derek. Gunakan Lucas Deep Clean setiap beberapa ribu mil sebagai pencegahan. Anggap saja seperti menyikat gigi secara teratur. Ini menjaga agar masalah tidak menumpuk hingga menjadi serius. Yang benar-benar berfungsi nomor 5, Gumaut Regain High Mileage untuk mesin veteran. Mobil Anda telah menempuh lebih dari 75.000 mil dan tidak pernah mendapatkan pembersihan sistem bahan bakar yang tepat? Gumaut Regain High Mileage adalah tempat Anda memulai. Anggap saja ini sebagai tombol setel ulang untuk mesin-mesin tua yang mengalami batuk, tersendat, atau kehilangan tenaga secara nyata. Apa yang membuatnya menonjol adalah konsentrasi PEA polieteramina yang lebih tinggi. Ini bukan campuran encer yang Anda temukan pada pembersih murah. Ini cukup kuat untuk melarutkan karbon terpanggang yang mencuri tenaga kuda dan ekonomi bahan bakar dari mesin Anda. Pengemudi seringkali merasakan putaran stasioner yang lebih halus, respons akselerasi yang lebih cepat, dan bahkan jarak tempuh yang lebih baik setelah hanya satu tangki yang dirawat. Manfaat lainnya, Gumaut juga membantu melawan kerusakan yang disebabkan oleh etanol dalam bahan bakar modern. Ia mengkondisikan bahan bakar untuk mengurangi korosi, yang penting bagi mobil yang sering didiamkan di antara perjalanan. Ini bukan sekadar pembersihan, ini adalah perlindungan aktif. Sekarang, apakah ini obat ajaib? Tidak. Jika mesin Anda mengalami pengabaian ekstrim selama puluhan tahun, jangan berharap satu botol saja akan membawanya kembali dari liang kubur. Tetapi untuk kendaraan dengan jarak tempuh tinggi yang membutuhkan pembersihan mendalam yang solid, ini adalah salah satu titik awal terbaik. Gunakan Gumaut setiap 3 hingga 5.000 mil pada mobil-mobil tua atau ketika Anda merasakan performa yang lamban. Ini adalah jaminan murah untuk mesin yang Anda rencanakan untuk terus dijalankan. Yang benar-benar berfungsi nomor 4. Royal Purple Max Clean untuk performa dan perlindungan ganda. Royal Purple memiliki reputasi sebagai produk premium dan pembersih sistem bahan bakar Max Clean mereka sepenuhnya memenuhi nama tersebut. Ini bukan hanya tentang membersihkan injektor secara dangkal. Ini adalah tentang performa yang dapat diukur. Pengemudi sering melaporkan akselerasi yang lebih halus, tenaga kuda yang pulih, dan bahkan sedikit peningkatan pada ekonomi bahan bakar setelah menggunakannya.
Inilah mengapa ia bekerja dengan sangat baik. MaxClean mengemas PEA untuk melarutkan endapan karbon secara efektif. Namun tidak berhenti di situ. Ia juga bekerja sebagai stabilisator bahan bakar. Itu berarti jika mobil Anda didiamkan selama berminggu-minggu, bahan bakar tidak akan menjadi basi dengan cepat. Ini seperti memberi tangki bensin Anda perisai pelindung dan memberi injektor Anda pembersihan mendalam pada saat yang sama. Keunggulan lainnya adalah umur panjangnya. Meskipun banyak pembersih perlu digunakan setiap 3.000 mil, Royal Purple dapat terus melindungi dan membersihkan hingga 10.000 mil. Itu berarti lebih sedikit botol, lebih sedikit repot, dan nilai jangka panjang yang jauh lebih besar. Tentu saja, kualitas premium datang dengan harga. Royal Purple berbiaya lebih mahal daripada pembersih anggaran, tetapi daya tahan dan perlindungan ekstra membuatnya layak untuk setiap sen yang dikeluarkan. Gunakan MaxClean saat Anda menginginkan pembersihan sekaligus peningkatan performa. Ini sangat baik jika Anda mengemudi setiap hari dan tidak ingin repot dengan perawatan yang sering. Yang benar-benar berfungsi nomor 3, Redline SE 1 untuk kekuatan pembersihan ekstrim. Ingin pembersih injektor terkuat yang tersedia tanpa resep dokter? Inilah dia. Redline SE 1 memiliki konsentrasi PA tertinggi yang tersedia, terkadang 30 hingga 50%. Sementara sebagian besar pembersih berada jauh di bawah itu. Hal ini membuatnya menjadi monster mutlak dalam hal melarutkan endapan karbon yang membandel pada injektor, katup, dan ruang bakar. Hasilnya sepenuhnya nyata dan dapat diukur. Pengemudi melihat putaran stasioner yang lebih halus, tenaga yang pulih, dan ekonomi bahan bakar yang lebih baik setelah hanya 1 kali perawatan. Ia juga membantu mengurangi ketukan mesin dan bahkan menurunkan emisi dengan membakar bahan bakar secara lebih bersih. Singkatnya, ia bekerja, dan ia bekerja dengan sangat cepat. Tetapi inilah peringatannya, Anda tidak boleh mengambil jalan pintas. Dengan kekuatan kimia sebesar ini, Anda perlu mengikuti petunjuk persis seperti yang tertulis. Tuangkan ke dalam tangki yang hampir kosong, isi dengan bahan bakar segar, dan biarkan ia mengalir melalui sistem sepenuhnya. Lewatkan satu langkah atau gunakan secara berlebihan dan Anda mungkin merasakan keraguan atau operasi yang kasar sampai tangki menyelesaikan siklusnya. Digunakan secara tepat, ini adalah salah satu cara terbaik untuk menyetel ulang sistem bahan bakar tanpa harus melepas injektor untuk pembersihan profesional yang mahal. Simpan Redline untuk masalah karbon yang serius atau sebagai pembersihan mendalam sesekali untuk pemeliharaan rutin. Yang benar-benar berfungsi nomor 2. BG44K untuk pembersihan profesional di rumah. Ini adalah produk yang digunakan bengkel profesional dalam layanan pembersihan yang menagih biaya ratusan dolar. BG44K adalah formula konsentrat profesional yang bekerja sangat cepat, seringkali hanya dalam 1 kali pengisian tangki. Ini sangat efektif pada mesin injeksi langsung yang menderita penumpukan karbon pada katup. Itu adalah masalah yang melanda hampir semua mesin GDE modern. Bahan bakar tidak pernah menyentuh katup masuk pada mesin tersebut, sehingga karbon menumpuk tanpa ada yang membersihkannya. BG44K dapat menyerang masalah itu secara agresif. Harganya lebih mahal daripada pembersih rata-rata, itu benar. Tetapi Anda mendapatkan perawatan tingkat profesional tanpa harus membongkar injektor atau membawa mobil Anda ke bengkel. Hasilnya dramatis dan terlihat pada perilaku mesin segera setelahnya. Putaran stasioner menjadi lebih halus, akselerasi menjadi lebih linear, konsumsi bahan bakar meningkat secara terukur. Gunakan ini saat Anda membutuhkan pembersihan tingkat profesional tetapi ingin menghindari tagihan profesional. Ini sangat baik untuk mesin yang telah menumpuk masalah serius dan membutuhkan intervensi kuat. Yang benar-benar berfungsi nomor 1. Chevron Techron Concentrate Plus sebagai standar emas mutlak. Dalam hal pembersih injektor bahan bakar, produk ini duduk dengan kokoh di puncak karena berbagai alasan yang telah divalidasi. Chevron Techron Concentrate Plus adalah produk yang benar-benar akan direkomendasikan oleh sebagian besar produsen mobil dan mekanik profesional. Mengapa? Karena produk ini didukung oleh sains yang ketat, bukan oleh promosi pemasaran yang berlebihan. Rahasianya adalah formula PA yang dipatenkan oleh Chevron.
Sementara beberapa merek hanya menyemprotkan sedikit saja, Techron menggunakan campuran yang tepat untuk memecah endapan karbon pada injektor, katup masuk dan ruang bakar. Itu berarti akselerasi yang lebih halus, tenaga yang pulih, dan jarak tempuh yang lebih baik setelah hanya 1 kali perawatan. Produk ini juga sepenuhnya aman. Berbeda dengan beberapa pembersih agresif, Techron tidak akan memakan segel karet atau menyumbat filter. Apakah Anda mengendarai mobil yang benar-benar baru atau mobil komuter tua dengan jarak tempuh tinggi? Produk ini bekerja tanpa efek samping yang buruk. Itulah sebabnya produk ini dipercaya pada armada komersial, di mana waktu henti operasional berarti kerugian uang yang serius. Inilah bagian terbaiknya. Techron tidak pilih-pilih soal aplikasi. Produk ini berfungsi pada mobil bensin, hibrida, sepeda motor, dan bahkan mesin kecil seperti pemotong rumput. 1 botol dapat merawat sekitar 20 galon bahan bakar, dan Chevron merekomendasikan untuk menggunakannya setiap 3.000 mil. Anggap saja ini sebagai penyetelan mesin dalam botol. Beberapa orang mengeluh bahwa harganya lebih mahal daripada pembersih diskon, tetapi jujur saja, Anda akan menghabiskan lebih banyak uang untuk kebiasaan kopi yang buruk dalam 1 minggu. Produk ini dapat menyelamatkan Anda dari perbaikan senilai ribuan dolar. Itu adalah pertukaran yang sepenuhnya layak. Jika Anda menginginkan pembersih sistem bahan bakar yang benar-benar sesuai dengan reputasinya, Techron adalah jawabannya. Andal, terbukti, dan dipercaya oleh para profesional di seluruh dunia. Sekarang Anda tahu persis pembersih injektor mana yang merusak mesin dan mana yang benar-benar berfungsi menurut sains. Tetapi inilah masalahnya. Nasihat buruk tidak berhenti pada pembersih saja. Beberapa pengemudi masih mempercayai mitos konyol tentang bahan bakar yang merugikan uang mereka setiap minggu. Jangan terjebak dalam perangkap tersebut.